Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Meli Oktavia, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan mempublikasikan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah saya. Kegiatan diseminasi budaya positif ini dilaksanakan di SMP Negeri 6 Lebong. Adapun penyaji kegiatan diseminasi ada 2 orang calon guru penggerak yang sama-sama berasal dari sekolah saya juga. Penyaji yang pertama yaitu saya sendiri, Meli Oktavia SPDGR, dan Ibu Melisa Stefani MPD. Kami menyajikan materi secara bergantian pada setiap sesi, agar audiens tidak jenuh. Kegiatan pendahuluan. Ki Hajar Dewantara mengupamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa murid diibaratkan tanaman, dan sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata budaya positif ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, serta menciptakan murid yang merdeka, memiliki disiplin yang kuat, dan memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kegiatan lini masa. Yang pertama, saya bersama rekan CGP yang lain menghadap kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk menjelaskan berkaitan dengan budaya positif serta meminta izin untuk mendiseminasikan budaya positif bersama rekan guru. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembuatan dan penerapan keyakinan kelas. 3. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keempat, mengundang atau mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah murid dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri murid sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Yang menjadi tolak ukurnya ialah 1. Rencana perbaikan. 2. Mengevaluasi keyakinan kelas yang telah disepakati secara berkala. 3. Menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, serta konsisten dan berkelanjutan. 4. Menerapkan segitiga restitusi pada setiap permasalahan yang muncul. 5. Berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Harapan yang kami inginkan pada kegiatan ini adalah semoga penerapan budaya positif dapat terus terwujud dengan baik, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dalam diseminasi budaya positif ini, terdapat 6 konsep inti budaya positif yang kami sampaikan secara bergantian pada setiap materi agar audiens tidak jenuh. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. 6. Segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama selalu kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
SWT yang mana sampai hari ini, sampai detik ini masih memberi kita kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini untuk melakukan satu kegiatan dari calon guru penggerak Angkatan 9, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah SMPN 06 Lebong. Salawat beriring salam selalu kita juga kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kerabat beserta keluarga beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Wakil SMPN 06 Lebong. Yang sama-sama kita hormati Dewan Guru dan calon guru penggerak SMP 06 Lebong. Susunan acara kita pada siang hari ini: 1 pembukaan, 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 kata sambutan, 4 acara inti, 5 doa, dan yang ke-6 penutup. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para tamu undangan, kami persilakan untuk berdiri sejenak. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masuki acara yang ketiga, yaitu kata sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP 06 Lebong kepada Bapak Dery Haryanto FPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini Allah masih memberi kita nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sempat sehingga kita bisa melaksanakan atau melakukan destinasi ya, dari destinasi tentang ini apa? Budaya positif di SMP 06 Lebong. Kemudian salawat dan salam terbesar-besarnya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau yang telah membimbing membina umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan ke zaman penuh dengan pengetahuan seperti yang kita perasaannya. Yang saya hormati calon guru penggerak Ibu Melisa Stefani MPD dan Ibu Meli Octavia SPD. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang anda sempat hadir di ruangan ini. Yang pertama yang kami sampaikan tadi Ibu
kegiatan tentang diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya di SMP 06 Lebong. Dalam hal ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak ya, yang harus ibaratnya dilakukan oleh mereka. Dalam hal ini saya sampaikan, mari kita bisa bekerja sama dalam melaksanakan atau ikut serta untuk mensukseskan dari tugas-tugas dari calon guru penggerak ini. Sesuai yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, kami dari sekolah ini, pertama saya selaku kepala sekolah, kemudian dewan guru, mensupport, mendukung apapun kegiatan dari calon guru penggerak. Kita tidak pernah menghambat, ya. Terutama kemarin mereka sering ikut lokal karya, ya. Mungkin nanti ada beberapa kali ikut lokal karya, kita tetap izinkan mereka. Itu dari faktor kita. Kemudian Bapak Ibu, harapan saya ini sudah terbuka, yaitu calon guru praktik dan guru penggerak angkatan 10 ya, 11 ya, angkatan 11 itu sudah dibuka linknya. Nanti kita dengan Ibu Mariza Denningra ini, bagi yang mau ikut silakan mengikuti untuk ibaratnya ikut serta dalam calon guru penggerak ini ya, sampai tanggal 11 November ya, angkatan 11 tadi kan, yaitu itu sudah dibuka Bapak Ibu linknya. Nanti silakan yang mau mendaftar ya ikut dalam kegiatan ini. Itu harapan saya, makin menyebarnya makin banyak calon guru penggerak di sekolah kita atau guru penggerak di sekolah kita. Mudah-mudahan ada perubahan dari pertama tentang kegiatan belajar mengajar di sekolah kita ini, keluarga kita. Dimulai dari pembukaan awal adalah Ibu Mariza Denningra ini, MPD yang sudah duluan ya, kemudian dilanjutkan dengan 2 orang, yaitu Ibu Meli dan Ibu Melisa Stefani. Itu harapan saya. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan yang sudah disampaikan. Kita masuki acara yang keempat, yaitu acara inti diseminasi budaya positif di sekolah SMPN 06 Lebong. Dalam hal ini langsung saja mikrofon kita serahkan ke calon guru penggerak Ibu Melisa Stefani dan Ibu Meli Octavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 6 Lebong ini, yang merupakan rangkaian kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Supaya kita tidak terlalu serius, kita ice breaking dulu sebelum mulai kegiatannya, Bapak Ibu ya. Boleh berdiri semuanya Bapak Ibu? Oke, supaya lebih ini saya tampilkan dulu di depan. Bapak Ibu boleh lihat dulu sebelum kita melaksanakannya. Saya putar dulu ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ada kesalahan teknis sepertinya. Jadi saya contohkan langsung. Jadi ini berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Speaking kita masih ingat P5 ya Bapak Ibu ya? Masih. Oke, tepuk
Ada Pancasila. P5. Yes, yes, hebat, luar biasa, mantap. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk dulu. Seperti yang kita dengar bersama di awal tadi bahwa maksud kami di sini adalah diseminasi budaya positif atau penyebaran informasi terkait budaya positif. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa sih itu budaya positif? Ada yang bersedia memberikan tanggapannya atau pendapatnya? Budaya tidak negatif. Ya, betul, budaya yang tidak negatif. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, budaya yang baik. Jadi budaya positif ini mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai guru dianggap sebagai petani dan murid kita dianggap sebagai tanaman. Tumbuh suburnya suatu tanaman adalah tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif itu? Ya, sudah ya, sudah banyak kegiatan di sekolah kita yang menerapkan budaya positif. Salah satunya senyum, salam, sopan, dan santun. Oke, kita lanjut. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama dengan kewajiban seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi yang memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi inti dari Ki Hajar Dewantara ini, kita sebagai seorang guru bertanggung jawab atas tumbuhnya karakter baik dari siswa atau murid-murid kita di sekolah ini. Selanjutnya, mengenai budaya positif ini ada 6 poin. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa di sini ada 2 CGP atau 2 calon guru penggerak, nanti akan dibagi pematerinya. Dalam hal ini saya lebih dahulu yang menyampaikan. Ada 6 budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Kita lanjut. Di sini ada disiplin positif. Jadi menurut Bapak Ibu, apakah disiplin positif itu? Ada yang bisa memberi tanggapan? Ibu Rami. Positif itu mungkin aturan-aturan yang menurut paham saya, aturan-aturan baik yang bisa kita terapkan di sekolah agar siswa kita menjadi lebih baik lagi. Contohnya tadi mungkin seperti yang Ibu Meli sebutkan, senyum, sapa, tegur, itu salah satu hal yang bisa kita terapkan. Ya, silakan Bapak Sudirman. Malu datang terlambat. Bagus ya. Terima kasih kepada Bapak Sudirman dan Ibu Rahmi yang sudah menyampaikan curhat pendapatnya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu adalah semuanya benar. Jadi disiplin positif ini mengacu pada kedisiplinan yang sifatnya positif. Tapi sebelum kita mengambil kesimpulan apa itu disiplin positif, kita lakukan suatu kegiatan namanya mengepalkan tangan. Jadi Bapak Ibu boleh memilih pasangan di sampingnya, boleh sebelah kiri atau samping kanan. Kalau punya pasangan nggak apa-apa. Jadi tentu saya tentukan ya Bapak Ibu ya, pasangan yang sebelah kiri, misalnya Ibu Nana dan Ibu Yeni. Berarti Ibu Nana
hanya Ibu Nana. Ya teman-teman yang mengikuti, yang sebelah kiri menggunakan Tangan kiri. Yang temannya yang sebelah kanan tidak ngapa-ngapain. Ya, jadi bayangkan apa yang kita genggam ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Entah itu prestasi kita, entah itu nama baik kita, entah itu harta benda kita, ataupun orang yang kita cintai, kita anggap ada di dalam genggaman tangan ini. Oke, jangan dibuka ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut teman di sebelahnya, tugasnya adalah merayu bagaimana caranya teman di sebelahnya itu membuka kepala tangannya. Cukup ya Bapak Ibu ya, cukup ya. Mau gantian atau cukup? Cukup. Sekarang saya tanya, adakah dari Bapak Ibu yang sedang membuka kepala tangannya tadi? Ada? Ya. Kemudian dari Bapak Ibu, adakah yang tidak mau membuka kepala tangannya tadi? Ada, iya. Jadi yang mau membuka ataupun tetap mempertahankan kepala tangan sebenarnya siapa? Ya, betul. Yang bisa atau berhak membuka kepala tangan adalah diri kita sendiri. Kitalah yang memegang kontrol ataupun kendali pada diri kita sendiri. Walaupun teman sebelahnya merayu atau memarahi atau menghardik atau menghina supaya kita buka kepala tangan ini, yang bisa atau berhak membukanya hanya diri kita sendiri. Oke, bagus ya Bapak Ibu ya. Tadi kan istilahnya kita kan bikin kita yang memegang jari tangan, terus ada orang yang meraih itu begitu. Nah, coba kita bikin satu perbandingan kalau orang yang meraihnya diganti. Nah, gimana? Nanti kita coba ya Bapak Zalun ya, tapi di luar acara ini ya Pak ya. Oke, saya izin untuk lanjut ya Bapak Ibu. Jadi intinya DCP positif ini bagaimana motivasi yang muncul dari kami kita itu adalah dari dalam, bukan karena kita ingin mendapatkan penghargaan, karena kita takut dihukum oleh kepala sekolah atau takut ditegur oleh wakil kepala sekolah atau tidak enak dengan anak-anak dan sebagainya. Jadi di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sebelumnya Bapak Ibu saya mohon maaf karena di sini banyak istilah asing, saya tidak terlalu fasih dalam menghafalkannya. Jadi menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila Anda ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita lanjut. Nah, di sini ada perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol. Jadi secara garis besar saya tarik benang merahnya. Jadi di teori stimulus respon yang biasa kita pelajari bahwa kebutuhan setiap manusia itu sama. Ternyata di teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Di teori stimulus respon kita bisa mengendalikan orang lain, tapi ternyata di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya saja kita bisa memberikan pengaruh.
Kita lanjut. Di sini ada makna disiplin. Jadi tujuan dari disiplin positif ini untuk menanamkan motivasi. Motivasi yang ketiga, ini maksudnya motivasi yang dari dalam. Bukan karena menghindari hukuman, bukan karena penghargaan, tapi memang dari dalam diri kita meyakini nilai-nilai kebajikan. Misalnya datang tepat waktu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya lanjut, nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosler, di mana kedua pakar ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Seperti yang ada di depan, saya nggak baca lagi dulu. Jadi salah satu nilai kebajikan yang kita kembangkan, terutama kita sebagai guru kelas 7, ada namanya profil pelajar Pancasila, ya, sesuai dengan SBG kita tadi. Di profil pelajar Pancasila ada 6 nilai kebajikan. Jadi dianggap bahwa 6 nilai kebajikan ini secara menyeluruh telah mencakup semua nilai kebajikan yang ada. Kesimpulannya, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal. Bukan karena paksaan, bukan karena kita memberikan hadiah kepada mereka. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Ya, berikutnya 3 motivasi perilaku manusia. Diana Gosler dalam bukunya Restructuring School Discipline, betul Bu Rahmi, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ternyata ini adalah level terendah dari motivasi perilaku manusia. Sebenarnya mereka sudah menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang berikutnya ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini lebih tinggi sedikit dari yang tadi ya, dari yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yaitu mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini, yang pertama dan yang kedua itu adalah secara motivasi intrinsik, yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa motivasi ekstrinsik ini itu jangka pendek, sedangkan yang di bawah tadi itu adalah motivasi intrinsik. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru bagaimana kita bisa membangun motivasi intrinsik ini kepada siswa kita, karena jangka panjang. Jadi kita berusaha untuk bisa membangun motivasi intrinsik ini agar siswa kita menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya. Bapak Ibu, ya, berikutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ya, kita seperti orang yang di dunia hukum ya Pak Ibu, berbicara masalah hukum, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Nah, hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Lalu ada namanya konsekuensi. Konsekuensi
membuat tidak merasa nyaman. Lalu guru selalu memonitor. Yang terakhir ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi Bapak Ibu, ketika anak melakukan perilaku negatif, maka seyogyanya kita sebagai seorang guru itu harus menerapkan yang namanya restitusi. Mengapa? Karena kita akan membangun atau menciptakan kondisi murid tersebut untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat dan mengajak murid untuk mencari solusinya. Bagaimana? Karena ketika dia salah, dia harus tahu dulu bagaimana cara dia untuk memperbaiki kesalahannya dan mencari solusi atas kesalahan yang dia buat. Nah, biar lebih semangat, kita istri dulu Bapak Ibu. Ya, ini kalau dia sampai TikTok ini udah gampang ini. Biasa kita dengar di TikTok. Kita coba latihan dulu Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kami di Guru Penggerak lebih memakai istilah keyakinan kelas dibanding dengan peraturan kelas. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, jika ada peraturan memakai helm saat berkendara, itu maksudnya apa? Ada yang bisa jawab? Ya, menjaga keselamatan diri. Lanjut, kalau ada peraturan dilarang membuang sampah di sini atau dilarang membuang sampah sembarangan, makna dari kalimat itu kira-kira apa? Ya, betul, menjaga kesehatan dulu untuk kita semua. Ya, jadi di keyakinan kelas ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas ini tidak jauh berbeda dari peraturan sekolah. Namun di sini kalimat yang digunakannya adalah kalimat positif. Bukan jangan buang sampah sembarangan, tapi kalimatnya kita ganti dengan jagalah kebersihan, lebih positif. Jadi kalau kalimatnya lebih positif, diharapkan anak lebih mengerti makna dari suatu peraturan tersebut atau suatu kesepakatan tersebut, sehingga dia bisa menjalankannya dengan baik. Lanjut di sini ada tabel T. Ketika kita membuat, misalnya keyakinan kelas kita harus saling menghormati. Kata kuncinya adalah hormat. Ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, di sini tampak seperti. Kalau kita
menghormati guru, para siswa menghormati guru, berarti dia datang tepat waktu. Begitupun dengan guru. Selanjutnya tidak tampak seperti, sering hadir, terlambat. Kita lanjutkan setelah tabel T tampak seperti, tidak tampak seperti, kita lanjut ke tabel Y. Ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Misalnya terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Kalau kita mengerti orang lain, berarti perkataan kita, ucapan kita tentu kita jaga. Kemudian terdengar, seperti yang ada di depan, kemudian berperilaku, tersenyum, ramah, dan sebagainya. Nah, di keyakinan kelas ini akan dikelompokkan kembali antara tugas guru, bukan tugas guru, tugas murid, dan bukan tugas murid. Misalnya, tugas kita guru adalah mengajar dan mendidik. Yang bukan menjadi tugas kita adalah menyakiti, disakiti, atau memaksa siswa atau murid kita belajar. Kemudian tugas murid adalah belajar, mencoba, dan mematuhi keyakinan kelas yang ada, dan bukan tugas murid adalah mengeluh. Lanjut, di sini ada kegiatan keyakinan kelas. Sebelum saya membagikan kertas post-it untuk ditampilkan di karton yang telah saya sediakan, saya jelaskan dulu apa itu keyakinan kelas dan apa perbedaannya dengan peraturan sekolah. Nanti siswa ini satu persatu menempelkan pada tempat yang telah saya sediakan. Terdapat 9 keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Kebutuhan dasar manusia. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dari yang baik. Yang pertama adalah kebertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, yaitu makanan. Jelas Bapak Ibu ya, kalau tanpa makan mungkin kita tidak akan bisa hidup. Lalu ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Berikutnya penguasaan. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Berikutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Nah, Bapak Ibu, jadi dari kelima kebutuhan dasar ini, jika kita menemukan perilaku negatif dari murid kita, itu bisa dipastikan ada dari 5 kebutuhan ini yang belum terpenuhi, sehingga muncullah perilaku negatif yang dilakukan oleh murid kita. Salah satu contohnya adalah ketika saya mengajar di kelas 74, ada seorang siswa namanya Radit. Radit itu luar biasa, dari segi badan dia besar tinggi, dari segi wajah dia sangat mengerikan sekali, serius sekali, dan jelas semua murid di kelasnya itu takut sama dia. Dan ketika saya mengajar, dia sering malas-malasan, apalagi kalau disuruh mencatat. Nah, saya pikir kenapa anak ini, dan saya amati, saya ajak dia ke laboratorium. Pada saat itu saya ajak dia praktek. Pada saat itu praktek menggunakan bahasa pemrograman strength. Dan ternyata di sana dia sangat bersemangat sekali. Dia semangat sekali dengan belajar. Ayo Dit, Radit coba presentasi ke depan. Dia mau, dan ternyata, dan saya identifikasi ternyata dia adalah di sini, di kebutuhan
dengar guru ngoceh dia nggak mau. Dia mengeksplor dirinya. Praktek komputer dia sangat semangat, tidak mengganggu temannya, tidak ribut, tidak usir, dia fokus dengan apa yang diajarkan oleh guru dan fokus dengan apa yang dia kerjakan. Jadi itu salah satu yang sudah saya terapkan dengan ketika siswa berperilaku negatif, saya mengidentifikasi dari kelima kebutuhan dasar ini yang mana yang belum terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, kita sedikit bermain tebak-tebakan ya Bapak Ibu. Ini ada sebuah kasus. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Ibu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo jika respon Bimo seperti di kolom ini. Aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku. Nah, Bapak Ibu, dari ke-4 kebutuhan dasar ini, yang mana yang belum terpenuhi oleh Bimo. Jika Bimo mengatakan, aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku. Caper. Iya, ternyata adalah penguasaan. Nah, berikutnya masih Bimo lagi. Nah ini, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan yang mana? Ya, kebebasan. Bimo ingin bebas, dia bosan mewarnai terus. Maka dia melakukan cara bagaimana jika dia berlari-lari keluar dan lain. Kenapa? Karena dia merasa bosan, dia ingin bebas. Nah berikutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Jelas sekali bahwa ya cinta dan kasih sayang. Nah tadi Bimo, sekarang Dinda. Dinda seorang anak kelas 3. Begitu tiba di rumah sekolah dari sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Aku bosan, masa belajar gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhannya mana Bapak Ibu? Baca? Iya, kebebasan. Dinda ingin bebas, dia bosan belajar gitu-gitu aja. Berikutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibuku nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Yang mana Pak Ibu? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kita cek ya. Penguasaan. Ya. Oke, itu tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Ya, mungkin untuk sekarang Pak Ibu melihat kondisi perilaku anak-anak kita yang luar biasa, Masya Allah, ya. Mungkin sekarang posisi kita berada di posisi penghukum. Kamu telat, kamu pungut sampah. Kamu telat, kamu lari ke kelas. Kita betul posisi kontrol guru sebagai penghukum. Lalu ada pembuat merasa bersalah, ya. Lalu ada sebagai teman, pemantau dan juga manajer. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol guru ini, maka yang dianjurkan adalah posisi sebagai seorang manajer. Nah, mengapa? Karena posisi yang disarankan melalui posisi ini guru dan murid saling berkolaborasi, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan jawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tentu saja ini bukanlah posisi yang mudah Bapak Ibu, tapi bukan berarti kita tidak bisa mencapai posisi seperti seorang manajer. Nah, ini salah satu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada sebuah kasus Bapak Ibu, itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jika posisi kita sebagai penghukum, maka kita akan menghukum siswa kita hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum. Lalu sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bilang dan memberitahu kamu selalu
ya. Contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini saja, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini bentuk kalau kita sebagai seorang teman, ya. Kalau ayo jangan seperti itu, nanti bapak ibu marah seperti itu. Nah, lalu memantau. Contohnya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya, terkompres dan jangan diulang lagi. Terakhir adalah posisi sebagai seorang manajer. Nah, seperti apa perlakuan kita kepada kasus ini adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu tersebut? Ya, jadi Pak Ibu sudah jelas sekali bagaimana bentuk-bentuk kelima posisi kelompok guru. Jadi kita yang sama-sama belajar, sama-sama memantaskan diri kita agar kita berada di posisi sebagai seorang manajer. Kita lanjut. Ya, jadi tadi kita sudah mendengarkan penjelasan sebelumnya. Sekarang kita segitiga restitusi. Nah, menurut Bapak Ibu ada yang tahu apa itu segitiga restitusi? Biasanya guru BK yang sering menggunakan segitiga restitusi. Jadi begini Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah suatu dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hanya saja segitiga restitusi ini hanya muncul ketika ada siswa kita, murid kita, atau anak kita yang bermasalah. Kalau tidak bermasalah, segitiga restitusi ini tidak digunakan ya, tidak digunakan. Jadi ada 3 tahapan restitusi, yaitu pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, selanjutnya menaikkan keyakinan. Nah, menaikkan keyakinan ini berkaitan dengan keyakinan kelas belajar. Saya lanjut untuk mempersingkat waktu. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, misalnya biasanya guru BK, Ibu Leni dan Pak Zahul mengatakan pada murid, tidak hanya kamu yang salah, tapi orang lain juga. Kita bisa untuk memperbaiki ini. Kita bisa untuk menyelesaikan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita memperbaiki kesalahan ini. Namun ada penekanan di segitiga restitusi ini bukan memperbaiki kesalahan, tetapi bagaimana mengembangkan karakter baik dari dalam diri murid. Kita lanjut. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ini biasa saya dengar karena kebetulan saya juga wali kelas. Jadi guru BK akan bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Pasti kamu punya alasan. Itu adalah bagian dari tahapan validasi tindakan yang salah. Oke, kita lanjut ke menanyakan keyakinan. Kita bisa menanyakan keyakinan ini apabila kita telah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, baru bisa ditanya. Nah, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan termakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau dari dalam, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Misalnya, siswa yang mencontek saat ulangan, maka guru akan bertanya, apakah tindakan kamu
kelas kita? Kalau dia bilang tidak, kita tanyakan lagi. Bagian mana yang tidak sesuai dengan tindakan kamu? Apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti akan diperjelas lagi oleh Ibu Melisa. Kesimpulannya di segitiga restitusi ini, guru berperan sebagai manajer. Akan dijelaskan oleh Bu Melisa bahwa nanti akan ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita sebagai guru atau kegiatan diseminasi ini maksudnya ditujukan supaya menjadi posisi manajer. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah seperti yang kita jelaskan tadi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini dimaksudkan untuk menghasilkan siswa atau murid kita yang mandiri dan bertanggung jawab. Masih digenggam dengan Apa yang digenggam, Pak? Ayo, nanti pegal. Yes. kita kan yang bisa membuka Saya akan mendemonstrasikan atau menjelaskan sekilas tentang demonstrasi kontekstual yang sudah pernah saya terapkan di sekolah ini berkaitan dengan siswa yang bermasalah. Kemarin ada 2 kasus, yaitu saya wali kelas, anak saya ada yang marah-marah dengan temannya karena pekerjaannya dicontek secara terus-menerus. Kemudian satu lagi karena tidak membuat tugas atau tidak mengerjakan tugas. Untuk menstabilkan identitas, kita tanyakan apakah dia tahu apa maksud dari kita memanggil mereka ke ruangan. Jika ia tahu, maka ia akan menjawab. Kemudian kita tanyakan apa kendala ataupun hal yang membuat ia ngantuk ataupun tidak mengerjakan tugas. Kemudian yang terakhir kita tanya apakah ia bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini berdasarkan keyakinan kelas yang telah kita buat. Budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah ini dan juga aksi nyata berkaitan dengan keyakinan kelas. Oke, di kasus 1 ini ada siswa kita kelas 72. Egy tidak bersemangat dan sering mengantuk di kelas sehingga tugas dari Ibu Meli tidak ditunjukkan. Berikut adalah skenario atau tampilan dari pelaksanaan segitiga restitusi. Melalui 3 tahapan, yaitu pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Oke, lanjut di kasus kedua. Samira tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Sama saja Bapak Ibu, ini ditangani dengan segitiga restitusi dengan 3 tahapan yang sudah dijelaskan oleh saya maupun Ibu Fani tadi. Ada suara aksen sedikit ya Bapak Ibu. Lanjut di sini ada kegiatan keyakinan
Sebelum saya membagikan kertas posting untuk ditampilkan di karton yang telah saya sediakan, saya jelaskan dulu apa itu keyakinan kelas dan apa perbedaannya dengan peraturan sekolah. Nanti siswa ini satu persatu menempelkan pada tempat yang telah saya sediakan. Nah, ini kegiatan menempelkannya. Dan ini yang terakhir di kelas 72 terdapat 9 keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu mengenai pelaksanaan demonstrasinya, Bapak Ibu boleh subscribe YouTube saya di Mary Octavia Pembelajar. Jadi segala kegiatan tentang guru penggerak saya upload di sana. Termasuk kemarin ada pendampingan individu 2 juga saya upload di sana. Sebelum habis sesi, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan? Pertama, menstabilkan identitas agar siswa dalam melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan, sehingga dia nanti dapat menyadari itu, dan juga terakhirnya goalnya itu kan adalah kesadaran intrinsik, sehingga dia bisa bertanggung jawab memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Nah, kita sebagai seorang guru tentu tujuan dari pembelajaran penerapan P5 tadi memang dituntut seperti itu, artinya kita menjadi manajer terhadap siswa-siswa kita, sehingga siswa kita itu punya kesadaran intrinsik yang akan membuat mereka itu bisa berkembang secara mandiri. Nah, untuk penerapannya kami rasa untuk dari kami bimbingan dan counseling itu yang sering kami lakukan seperti itu. Terutama contohnya ketika kita memberikan sebuah undangan atau panggilan, surat panggilan kepada guru kepada orang tua siswa, terutama saya nggak pernah boleh dikatakan nggak pernah nitip dengan orang kecuali orang lain, kecuali itu dengan terpaksa, supaya siswa yang bersangkutan itu bertanggung jawab terhadap apa yang kita berikan, apa yang sudah mereka lakukan, sehingga kita berikan surat panggilan itu ke orang tua, sehingga dia bisa bertanggung jawab untuk menyampaikan itu ke orang tuanya secara langsung gitu. Tapi kalau hanya kita kirimkan ke yang lain, itu mungkin berbeda situasi gitu. Nah, terima kasih atas penyampaian Ibu Fani dan Ibu Mili pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat pencerahan, terutama bagaimana penanganan siswa-siswa kita agar rasa disiplin dan juga tanggung jawab serta lebih mandiri memecahkan masalahnya sendiri. Itu saya rasa kita mendapat pencerahan pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan bersama-sama dalam menciptakan kondisi sekolah yang aman, nyaman, dan tertib. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Diseminasi yang luar biasa sekali ya, mengingatkan kembali kegiatan ini pernah kami lakukan setahun yang lalu, bahwa sekolah kita, kalau menurut saya ya, iklimnya bagus Pak, karena terkadang kegiatan seperti ini guru-gurunya kurang antusias, tapi sekolah kita berbeda sampai sudah hampir 1:30
muatan di dalam ruangan ini masih full tank ya. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, mengenai segitiga restitusi, kemudian mengenai posisi kontrol guru, sebenarnya itu bukanlah hal yang bisa dikatakan itu mudah untuk kita lakukan. Tapi, balik lagi ke tapi, kan selama ini kita sudah terbentuk habit di diri kita, kebiasaan seperti penghukum ya, ada siswa telat buang sampah gitu ya, karena itu sudah menjadi habit kita. Jadi mau tidak mau itu langsung keluar gitu ya, karakter penghukumnya langsung keluar. Nah, artinya apa? Artinya sangat mungkin posisi ini kita lalui dari penghukum, kemudian ke teman, misal kita loncat ke situ ke pemantau, kemudian kita ke manajer, bertahap gitu. Karena untuk merubah sebuah habit yang sudah mengakar itu sulit sekali Pak, sulit sekali Bu. Jadi bukan tidak mungkin, tapi kita akan belajar ini bertahap gitu. Kita pernah melakukan ini gitu ya, cuma karena memang kondisi dalam 2 tahun ini siswa kita tuh kenakalannya luar biasa sekali, akhirnya yaitu tadi dari manajer melorot lagi menuju ke penghukum gitu, seperti itu ya. Artinya habit ini akan kita rubah perlahan. Kemudian untuk terkait dengan segitiga restitusi ini menjadi perbincangan kami dengan Ibu Nur, fasilitator kami itu, tentang segitiga restitusi. Mungkin untuk BK ini adalah prosedurnya dalam melakukan bimbingan. Cuma kemarin itu sempat ada rekan kami yang bertanya gimana dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Nah, kejadian luar biasa dalam arti ini kami belum bisa menyimpulkan. Kalau kejadiannya makan di dalam kelas, berbohong, gitu, buang sampah sembarangan, tidak menggunakan atribut, itu adalah kenakalan umumnya siswa-siswa kita. Kami rasa menggunakan segitiga restitusi itu oke lah ya. Cuma gimana dengan siswa kita yang tawuran, kepalanya pecah, bocor gitu ya? Apakah itu yang belum terjawab gitu ya? Saya masih belum menemukan jawaban yang pas untuk bagaimana ada kejadian-kejadian yang luar biasa seperti MBA mereka dan lain-lain. Apakah masih bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi seperti itu? Mungkin ini juga yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu di sini. Itu sudah dijawab sama fasilitator kami, cuma kok saya belum puas dengan pertanyaan itu. Mungkin itu menjadi pertanyaan kita semua ya, karena kita kan lihat di sini bahwa kejadian yang terjadi di sekolah itu tidak sebatas buang sampah sembarangan, tidak pakai atribut dan terlambat. Kejadian kita di sini tuh sampai ada yang tanpa pengawas, padahal sudah diawasi ya, selip mata kita ada yang kepalanya bocor gitu. Apakah masih bisa kita lakukan ini gitu ya, dengan kejadian-kejadian yang Bapak Ibu ya luar biasa sekali belakangan ini di sekolah kita. Mungkin itu saja yang menjadi ganjalan di hati saya, tapi saya yakin segitiga restitusi ini bisa kita terapkan ya. Hanya saja mungkin untuk kasus luar biasa itu gimana ya caranya? Iya Bapak Ibu, terima kasih Bu Marisa, luar biasa sekali untuk tanggapannya dan juga pertanyaannya ya. Mungkin saya bisa sedikit memberikan bantuan kepada Pak Zalul ya, selaku guru BK di sini yang sering sekali menemukan hal yang seperti ini. Silakan Pak Zalul. Terima kasih atas waktunya. Untuk apa yang ditanggapi oleh Bu Marisa tadi, saya rasa untuk kasus-kasus luar biasa, apabila kita artinya punya satu role atau tingkatan dalam menangani kasus, itu yang akarnya dari segitiga restitusi tadi itu bisa dikembangkan. Saya rasa begitu, karena begini, ada satu teknik dalam bimbingan dan konseling itu yang namanya komprehensi kasus. Nah, ini dalam konsepnya hampir sama dengan segitiga restitusi. Berikan banyak pandangan kepada siswa, baik itu mulai dari orang tua, teman sebaya orang tua, tambah guru BK, tambah mungkin juga wali kelas dan kepala sekolah atau wakaf kurikulum dan wakaf kesiswaan. Kita duduk bersama dalam situasi itu, sebab kita sebagai
berfungsi sebagai kedudukan di kedudukan kita masing-masing yang memberikan pandangan-pandangan terhadap apa mungkin kesalahan atau mungkin perilaku siswa yang perlu kita ubah. Dan itu juga pernah kita laksanakan seperti kemarin kasus yang bocor itu termasuk dalam konferensi kasus, kita undang tua dan juga di situ duduk semua wakil kesiswaan, kepala sekolah, tambah lagi perwakilan dari kepala desa, tambah lagi juga posek. Itu akan memberikan sebuah pandangan hukum bahwasanya perilaku seperti ini salah di mata hukum, sedangkan di peraturan atau tata tertib sekolah kita hanya sebatas itu. Tapi kalau sudah menyangkut kepada pelanggaran hukum, itu memang harus kita alih tangan kasuskan ke pihak yang lebih berwajib. Karena penanganan kasus luar biasa itu memang harus kita amat jeli ya dalam menyikapinya. Seperti yang kasus yang kemarin itu, kita memang harus bekerja sama dengan pihak luar yang lebih kompeten, terutama yang menyangkut masalah hukum yang kira-kira kalau kasus ini sebuah kasus itu telah masuk pada jalur hukum, nah itulah yang kita lakukan. Seperti kemarin kita undang ke Polsek di sini supaya siswa-siswa kita yang berpotensi untuk melakukan hal-hal yang kira-kira melanggar hukum itu kan sudah diberikan sebuah pandangan hukum. Oh, kalau kita melakukan perilaku yang sampai seperti ini loh akibatnya. Dan untuk penjelasannya waktu itu dari Polsek, itu memang anak-anak di bawah umur itu bisa dipenjarakan sesuai dengan undang-undang, tanpa ketika melanggar hukum yang berlaku. Jadi seperti itu. Namun di dalam penerapannya di sekolah tentu kita hanya sebatas penerapan disiplin sekolah. Karena kalau yang lebih luas seperti yang kasus-kasus luar biasa yang melibatkan lembaga luar, memang harus jatuhnya adalah konferensi kasus yang kira-kira yang kita lakukan seperti kemarin itu. Nah, tambah lagi yang kasus-kasus yang kayak seperti ini itu bukan, saya rasa bukan lagi wilayah kita sebagai lingkungan sekolah, karena itu sudah melibatkan keluar, dan juga kita kalau toh pun kita harus masuk dalam kasus seperti itu, kita harus bekerja sama dengan pihak luar yang begitu banyak menjadi faktor terjadinya masalah tersebut. Nah, jadi mungkin itu penjelasannya, kembangkan dengan yang namanya konferensi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, untuk kita jika menurut kasus yang extraordinary tadi ya Pak Ibu, kita bisa menerapkan sedikit tapi dengan melibatkan pemangku kebijakan seperti tadi ya, kepala desa kita libatkan, RT-nya, juga pihak kepolisian, karena ketika itu hanya di-handle oleh sekolah itu mungkin belum bisa tercover, maka kita bisa melibatkan dari luar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu saja Bapak Ibu atas penyampaian diseminasi budaya positif dari saya dan Ibu Melisa Stefani selaku calon guru penggerak. Harapan kita bersama adalah kita dapat terus mewujudkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, kita selesaikan untuk acara kegiatan inti kita. Sudah panjang lebar kita menjelaskan dua calon guru penggerak kita yang sudah menjelaskan tadi. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya adalah pembacaan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Edi Ediansa FPDI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bersama kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tanjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajati wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati badal mamat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat subhanaka ya muhaddad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa hujraka wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tarbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa qina hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna tinaba. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat sabatan bainana bainahum bil khair wa fikri warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah ya Rahman Rahim, semoga dengan kegiatan ini dapat meningkatkan, dapat menambah, dapat meregenerasi guru penggerak berikutnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara yaitu penutup. Sampai di sini acara kita atau kegiatan kita pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Dan sepertinya sudah ada snack yang sudah disediakan, nanti kita makan bersama. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya yaitu saya juga melaksanakan aksi nyata berupa pembuatan keyakinan kelas di kelas 72. Sebelum pembuatan keyakinan kelas, kita harus memahami apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ialah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari motivasi dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi oleh masih ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu mirip-mirip seperti peraturan. Nah, kalau di sekolah kita ada peraturan, ada tertib yang harus diatur. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Agar sesuatu itu kita yakini dan kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Jika kalian melakukannya sungguh-sungguh, berarti kalian akan bertanggung jawab dengan nilai-nilai yang kalian yakini. Seperti apa contohnya? Kita akan membuat keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan. Paham kesepakatan ya? Oke, misalnya kita sepakat bahwa ulangan tidak boleh mencontek atau menyontek. Sepakat? Sepakat. Kemudian kita harus saling
kalimat positif ya, bukan negatif. Kalau tidak boleh, jangan, dilarang, itu kalimat negatif. Kalau misal tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya apa? Oke. Jagalah kebersihan. Kemudian kalau ibu bilang kita sepakat, misalnya ya, kita sepakat datang tepat waktu, tidak terlambat, mengumpulkan tugas tepat waktu, menggunakan atribut lengkap, berarti kalimat positifnya adalah disiplin. Sudah paham ya apa itu keyakinan kelas? Nah, kalau sudah paham, kita akan membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Setuju? Setuju. Nah, kalau kalian setuju, Ibu akan membagikan kertas ini. Ibu bagikan satu-satu ya. Kalian tulis kesepakatan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Misal, saling menghormati, saling menghargai, bertanggung jawab, disiplin, rajin belajar. Boleh ya? Tapi yang ditulis hanya satu saja. Kalian tulis, silakan tempelkan di kertas karton yang sudah Ibu sediakan di depan sini. Nanti Ibu akan bacakan dan Ibu akan pilih. Kalau ternyata ada yang sama, Ibu lepas saja. Oke? Silakan di
Yang pertama, bergotong royong, saling menghargai, damai. Ini maksudnya ciptakan suasana kelas yang damai, jangan suka berantem ya. Lanjut, jagalah kebersihan, berlaku atau bersikap jujur, saling menghormati, disiplin, sopan dan santun. Apakah kita sepakat untuk meyakini dan menjalankan nilai yang ada di depan itu? Sepakat? Sebagai bukti bahwa kalian telah menyepakati keyakinan kelas kita yang ada di depan ini, maka itu mau kalian menandatangani ini tulis nomor, nama lengkap dan tanda tangan. Silakan dari barisan sini. Ya, mulai duluan. Bahwa kita semua sepakat untuk menjalankan atau melaksanakan keyakinan kelas. Setuju? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian dari kelas 72. Bagaimana perasaannya? Senang sekali. Apakah keyakinan kelas itu penting? Sangat penting. Apa? Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre dari kelas 72. Sangat bersemangat. Iya, sangat penting. Nah, membuat kita disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Soyansa dari kelas 72. Senang karena seru sekali. Ya, senang membuat kita lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesia dari kelas 72. Ya, sangat penting karena membuat kita lebih menghargai orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabira Rusman, kelas 72. Senang sekali, sangat penting karena membuat kita lebih disiplin. Selain itu, saya juga menerapkan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun agar menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Demikianlah aksi nyata budaya positif modul 1.4 yang telah saya lakukan di sekolah. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.